Untuk menjadi terkenal, pria ini melompat dari jembatan meski dirantai. Di bawah tatapan semua orang, aku melompat turun. Ketika dia melompat ke air, dia mengeluarkan kunci dan membuka setiap gembok. Dia membutuhkan waktu kurang dari 20 detik untuk menyelesaikan pelarian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dengan lembut. Namanya Harry Houdini. Sejak usia muda, dia memiliki bakat alami untuk sihir. Baru berusia 10 tahun, dia telah menyelesaikan setiap kinerja yang sangat baik. Ketika dia berusia 20 tahun, tekniknya meningkat. Kunci yang rumit tidak ada artinya di depannya. Namun, penampilan tersebut tidak membuatnya puas. Dia pergi ke kantor polisi. Dia mengambil uangnya untuk bertaruh bahwa penjara ini tidak bisa menguncinya. Tentu saja, kepala penjara tidak menurut. Setelah memeriksa Harry, dia menjebloskannya ke penjara. Istrinya pergi untuk memberinya ciuman selamat tinggal. Arthur segera meminta Harry membuka mulutnya untuk memeriksa. Lalu dia mengancamku. Jika kamu tidak melarikan diri, aku akan mengurungmu selama 1 hari karena mengganggu ketertiban umum. Dia pikir tidak ada celah. Tapi begitu dia keluar, Harry menggunakan tekniknya. Ciuman hebat ini membuatnya terkenal. Sejak saat itu, Harry berubah menjadi ahli sihir. Tetapi tidak peduli seberapa populernya dia, Harry ingin lebih mengejutkan semua orang. Jika tidak, Anda akan kehilangan perhatian semua orang. Dia memutuskan untuk menemukan seorang pemuda bernama Jim. Orang ini paling baik dalam menciptakan organ halus. Kunci yang dibuatnya tidak hanya indah, tetapi juga sangat mudah disembunyikan. Hal ini membuat Harry merasa sangat bahagia. Jim, apakah kamu pikir kamu bisa membuat gajah menghilang? Aku bisa membuatmu dengan tangan kosong. Pada akhirnya, Jim tidak mengecewakannya. Kunci telah membantu Harry berulang kali berhasil melarikan diri. Sejak itu, ia dikenal sebagai Raja Borgol. Harry juga menghasilkan banyak uang. Pada tahun 1905, Harry menerima undangan dari keluarga kerajaan Jerman. Dia memutuskan untuk menyelesaikan pertunjukan khusus. Pertama, dia meminjam penembak dari raja. Orang ini memiliki keterampilan menembak yang sangat baik. Dia bisa mengenai jantung bahkan dari jarak 10 meter. Jim mengisi ulang senapannya. Proses reload sangat istimewa. Pertama, dia menuangkan sedikit dinamit ke dalamnya. Setelah itu, dia memasukkan segumpal tanah dan memasukkan pelurunya. Sebelum tampil, Harry juga memberikan cek kepada Letnan Kolonel. Jim menggunakan tongkat untuk mendorong peluru ke dalam laras senjata. Harry melakukan gerakan yang mengejutkan. Dia langsung di posisi hati. Dia menyuruh Letnan Kolonel untuk melepaskan tembakan. Sekarang, aku akan menggunakan gigiku untuk menangkap peluru ini. Semua orang tercengang. Anda harus tahu bahwa belum pernah ada pertunjukan seperti ini sebelumnya. Letnan Kolonel memandang raja dengan ketakutan. Setelah menerima anggukan raja, dia membidik Harry. Tapi dia masih ragu untuk menembak. Tembakan pistolnya. Tembakan pistolnya. Tarik pelatuknya. Pertunjukan sulap yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Harry berdiri di tengah lingkaran, berteriak agar musuh melepaskan tembakan. Tembakan senjata terdengar. Harry tidak ada hubungannya. Dia berhasil menangkap peluru terbang dengan mulutnya. Semua orang berdiri dan bersorak. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana Harry akhirnya melakukan itu? Kebenaran hanya satu. Tidak ada amunisi di dalam senjata ini. Tapi misterinya ada di tongkat pelempar peluru ini. Di bawahnya terpasang sebuah magnet. Saat Jim mencabut tongkatnya, pelurunya juga tersedot keluar. Saat Letnan Kolonel melepaskan tembakan, sudah ada peluru di mulut Harry. Ditambah akting yang sempurna. Semua membantu menyelesaikan pertunjukan ini. Trik sulap Harry sekali lagi mengejutkan dunia. Dia diundang oleh keluarga kerajaan untuk tampil. Pertunjukan selanjutnya adalah Istana Kremlin di Moskow. Harry memberikan penampilan yang lebih sensasional. Pertunjukan baru saja dimulai, dan Harry membiarkan anggota keluarga kerajaan di aula menuliskan keinginannya di selembar kertas. Kemudian dia mengumpulkan lembaran itu satu persatu. Dia menyuruh sang putri untuk memilih salah satu dari mereka. Setelah itu, Harry meminta Ratu untuk membantunya menerjemahkan bahasa Rusia di atas kertas. Setelah Ratu menerima catatan itu, dia berbicara lagi.
Saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa mengabulkan keinginan ini, Houdini. Setidaknya cobalah, Ratu. Apa yang dikatakan? Di antara kita, seseorang menginginkan. Lonceng di Kremlin berbunyi lagi. Raja yang duduk di sebelahnya juga berkata bahwa ini tidak mungkin. Karena bel Kremlin tidak pernah berbunyi. Resleting segera membusuk. Tangga juga tidak ada lagi. Lalu biarkan Tuhan melihatnya. Kemudian dia pergi ke jendela dan membukanya. Setelah menemukan menara jam, dia melakukan trik sulap kecil. Dia menarik tali dari bawah sapu tangan. Kemudian dia mengundang sang putri untuk pergi ke gunting sendiri. Tidak heran keajaiban benar-benar terjadi. Tarik lagi. Bel berbunyi jelas di luar jendela. Semua orang tercengang, seperti merasakan keajaiban. Satu demi satu, mereka berlutut di tanah untuk berdoa. Harry sekali lagi membuat takut seluruh dunia. Bagaimana Harry bisa melakukan pertunjukan ini? Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Dia sudah menyiapkan selembar kertas. Setelah sang putri memilih selembar kertas, Harry menukarnya. Dan keinginan ini adalah membuat lonceng di Kremlin berbunyi. Jadi tidak peduli selembar kertas mana yang dipilih sang putri, hanya ada satu permintaan. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana cara membuat bel berbunyi? Ini membutuhkan koordinasi yang erat dari satu orang. Dan orang ini adalah asisten Harry, Jim. Dia sudah menunggu di gedung seberang. Tempat ini bagus untuk melihat pergerakan Harry. Jim menyiapkan senapan mesinnya, lalu mengarahkannya dengan benar ke bel di gedung seberang. Saat sang putri menarik talinya, Jim langsung melepaskan tembakan. Keajaiban muncul seperti itu. Mereka semua percaya bahwa saya memiliki kekuatan mental. Tapi tidak lama kemudian, Harry menampilkan pertunjukan melarikan diri. Ini adalah panggung paling terkenal dalam sejarah 1000 tahun yang lalu. Seni melarikan diri di dalam air. Harry menyuruh mereka mengunci kakinya, lalu menggantungnya terbalik. Pada akhirnya, dia menyuruh mereka untuk mengunci semua kunci. Mulai waktu. Aturannya sangat sederhana. Sebelum dia bisa mati lemas, dia harus keluar dari tangki air ini. Kalau tidak, dia hanya harus mati. Tapi 2 menit telah berlalu, dan masih belum ada pergerakan di dalam. Apa yang terjadi? Semua orang mengira ada yang tidak beres. Mereka bergiliran mengkhawatirkan keselamatan Harry. 3 menit. Kali ini melebihi batas orang biasa. Jika belum keluar, Harry benar-benar akan mati. Pada titik ini Blaise dan Jim akhirnya tidak tahan lagi. Pertunjukan gagal. Mereka memanggil polisi di samping untuk datang. Namun, mereka menemukan bahwa bagian dalam kotak itu kosong. Lalu ada saat menyaksikan keajaiban. Penampilan unik Harry ini mengejutkan semua orang. Namun, setelah itu, Harry melakukan banyak penampilan yang tidak bisa direproduksi oleh banyak orang. Misalnya, layar menyusut dan kemudian keluar. Atau seni dinding, melompat dari atas ke dalam air. Ada teknik yang belum terpecahkan, yaitu membuat seekor gajah menghilang di hadapan ribuan penonton. Hanya sesuatu yang tidak Anda pikirkan. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Sepanjang hidupnya Harry selalu mengejar trik sulap tingkat tertinggi. Di awal abad ke-20, ia menjadi bintang dunia. Tiba-tiba, Jim membawakannya kabar buruk. Ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Berita ini seperti kilat. Harry benar-benar dicambuk. Ibu adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Berkat leher ibunya, dia memiliki prestasi hari ini. Karena sangat merindukan ibunya, Harry mengikuti saran temannya. Saya telah mencari banyak paranormal untuk menghubungi ibu. Akibatnya, tidak ada yang berhasil. Mereka selalu menampilkan pertunjukan yang buruk di depan Harry. Dalam kemarahannya, dia secara resmi menyatakan perang terhadap semua spiritualis. Siapapun yang bisa menipu Harry, saya akan mendapat $10.000. Tindakan Harry ini membuat banyak orang di dunia spiritual marah. Kejenakaan saudara laki-laki saya sudah saya kuasai seperti punggung tangan saya. Tahukah kamu? Ingin aku diam? Kecuali jika kau membunuhku. Kalimat inilah yang membawa kematian Harry. Setelah satu pertunjukan berakhir, seorang paranormal menyerbu ke belakang panggung. Sementara semua orang tidak berdaya, dia menyerbu masuk dan memukul perut Harry beberapa kali.
Saat dibawa ke rumah sakit, kondisi Harry sangat serius. Dokter juga tidak berdaya. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1926, ahli sulap dunia meninggal dunia. Menikmati usia 52 tahun, hidupnya penuh dengan legenda. Dia akhirnya mati lagi karena mengungkap tipuan itu. Apakah hidup adalah permainan? Hanya berdasarkan kemampuan akting.